Bertemu lagi dengan Miss Bible di Sekolah Minggu GKY Makassar. Bagi-bagi semua? Yeay, bagaimana kalian sudah siap untuk memuji Tuhan hari ini? Mana suaranya? Halo Miss Bible. Kita bangga pada malaikat cantik. Ada malaikat cantik. Iya, hari ini saya datang untuk mengajak adik-adik semua memuji nama Tuhan. Wah, malaikat mau juga untuk memuji Tuhan bersama dengan anak-anak Sekolah Minggu GKY Makassar? Iya Miss Bible. Wow, kalau begitu bagaimana kalau kita naikkan pujian, mengajak adik-adik mengatakan, "Ku mau pergi Sekolah Minggu GKY." Mari kita angkat pujian. Iya, adik-adik di rumah semangat ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Biarlah hati kami sungguh-sungguh terangkat kepada Tuhan untuk menaikkan pujian, dan hati kami juga terbuka untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah ya Tuhan ibadah sekolah minggu online ini, biarlah boleh jadi hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup. Ya Miss Bible. Kamu datang ke kota Makassar ini pasti punya tujuan kan? Oh tentu saja Miss Bible. Apa? Visi yang dikasih Tuhan. Iya, adik-adik mau tahu nggak? Mau ya? Bagaimana caranya adik-adik tadi taat dan setia sama Tuhan? Iya, bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya? Nah, adik-adik, caranya itu adalah dengan membaca satu buku yang spesial sekali. Wow, Buku ini istimewa sekali. Iya ya, buku komik ya lo Angel ya? Bukan komik, bukan majalah, bukan novel. Oh, Dong, buku ini nih. Bible? Itu buku Alkitab. Berisi kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan kalau tidak salah menceritakan tentang keselamatan Tuhan Yesus ya. Benar sekali Miss Bible. Ada lagunya loh. Oh iya? Iya, manusia pintar menciptakan lagu. Langsung kita nyanyikan saja Miss Baik. Bible. Alkitab, buku terindah. Wah. Yuk, adik-adik siap ya untuk naikkan pujian ini bersama-sama dengan Miss Bible dan Miss malaikat Angel. cantik atau Miss Angel. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah
nanti kita lihat ke rumah anak-anak masing-masing ya. Iya, bismillah. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah persembahan pujian dari teman kita. Ini dia. Saya bawakan ialah 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, shalom adik-adik. Halo, jumpa lagi dan senang sekali kita boleh hari ini bertemu meskipun secara online. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Oleh sebab itu, mari langsung saja kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menolong Lause dan kami yang mendengarkan, sehingga kami boleh belajar mengerti firman Tuhan, menyimpan itu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Bagaimanakah kami belajar hari ini memiliki kehidupan yang bermakna, berharga, karena Allah yang hadir dan menuntun kami dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Lause ingin memulai cerita hari ini dengan memberikan kalian 10 detik untuk memikirkan sebuah daftar keinginan, ya, yaitu hal-hal yang sangat kalian inginkan atau hal-hal yang sangat ingin kalian miliki, ya, di mana kalian akan merasa benar-benar bahagia atau puas jika kalian memiliki hal-hal itu. Kalian boleh list sekarang 10 detik daftar keinginan itu. Kalau sudah dapat, kalian boleh beritahu kepada orang yang di sekitar kalian, boleh sharing kepada orang di sekitar kalian, ya, bahwa mungkin kalian akan sangat bahagia atau sangat bangga jika kalian punya hal-hal itu, atau bahkan menjadi seperti apa yang kalian idamkan itu. Oke, saya beri waktu. Bagaimana? Sudah? Nah, Lause sendiri pun memiliki banyak daftar keinginan dan harapan. Mungkin sedikit berbeda dengan kalian karena usianya saja beda, ya. Dan Lause sebenarnya sangat penasaran dengan jawaban kalian, tapi Lause akan mencoba menebak saja, ya. Nah, apa sih yang umumnya membuat manusia itu bahagia? Apa yang umumnya membuat kita bahagia dan merasa puas dalam hidup? Bisa jadi ketika kita bebas melakukan banyak hobi dan kesenangan-kesenangan kita. Misalnya kita dapat memainkan games-games terbaru, ya, menghabiskan hari-hari dengan permainan, hari-hari dengan liburan. Wah, kita mungkin akan merasa puas. Atau mungkin kita merasa puas dan bahagia kalau kita itu memiliki uang yang banyak, ya. Ini mungkin hampir menjadi keinginan semua orang, ya. Siapa yang tidak ingin uang yang banyak? Karena dengan banyak uang, kita dapat membeli barang apapun yang kita mau, HP apapun yang kita inginkan, dan kita bahkan dapat membeli semua kesenangan-kesenangan itu. Atau mungkin kebahagiaan dan kepuasan itu kita merasa kita dapatkan kalau kita berhasil meraih prestasi-prestasi dalam kehidupannya kita. Misalnya kita menjadi juara di sekolah, atau kita berhasil menjadi juara dalam berbagai bidang, dalam olahraga, keterampilan-keterampilan musik, dan sebagainya. Atau mungkin ketika kita dipandang hebat dan kita menjadi terkenal, maka kita merasa puas, ya. Kalau kita menjadi orang yang terkenal, dipandang hebat, tinggi, mungkin karena hal-hal yang kita miliki atau karena kita eksis di dunia maya, ya, terkenal di dunia maya dan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semuanya itu, adik-adik, ya, sebenarnya dicari oleh kita semua secara tidak langsung
bertujuan untuk mendapatkan makna dan kebahagiaan dalam hidupnya kita. Jangan salah paham, ketika Lause menyebutkan semua hal ini, bukan berarti semua hal ini adalah salah, ya. Nah, tetapi yang menarik adik-adik, yang Lause mau katakan, ada sebuah kitab di dalam Alkitab yang memuat tentang semua hal-hal kesenangan ini, yaitu kitab Pengkhotbah. Sangat menarik bahwa penulis dari kitab Pengkhotbah itu sendiri memiliki hampir semua hal yang diinginkan orang pada hari ini. Dan yang tidak kalah menarik, kitab Pengkhotbah atau penulisnya sendiri mengatakan bahwa semua hal-hal itu yang sudah pernah dia raih dan dia dapatkan itu adalah sia-sia. Wah, benarkah demikian? Segala sesuatu adalah sia-sia. Saya yakin kalimat ini adalah pengantar yang cukup terkenal untuk kita tahu bahwa yang dimaksud Lause pasti itu adalah kitab Pengkhotbah. Benarkah segala sesuatu itu sia-sia? Kalau benar demikian, mengapa kitab Pengkhotbah ini rasanya terdengar begitu pesimis, ya, seperti anggapan banyak orang, ya, segala sesuatu itu sia-sia, percuma, usaha menjaring angin, ya. Nah, tidak heran karena memang temanya itu kesia-siaan. Kitab Pengkhotbah ini memang tidak secara langsung mudah kita pahami tanpa kita benar-benar pelajari. Tetapi perhatikan satu hal, kitab Pengkhotbah sebenarnya memberikan sebuah harta yang sangat berharga, yaitu mengajarkan kita bagaimana kita memiliki hidup yang justru sangat bernilai dan bermakna karena kehadiran Allah dalam hidup kita. Di luar Tuhan, semuanya benar sia-sia. Mari dengan waktu yang hanya beberapa menit, kita melihat dengan sederhana. Untuk kita bisa memahami, pertama kita perlu tahu siapa penulis dan bagaimana sebenarnya kitab Pengkhotbah ini ditulis. Lalu kita melihat isinya. Jelas sekali kalau kalian buka kitab Pengkhotbah, maka kalian akan tahu bahwa penulisnya adalah anak Daud. Karena ditulis di situ adalah anak Daud penulisnya, dan dia sangat berhikmat, tapi namanya tidak ditulis, ya. Jadi tafsiran yang paling kuat mengatakan bahwa penulisnya itu adalah Raja Salomo. Dan dugaan yang sangat kuat mengatakan bahwa Salomo menulisnya ini di akhir-akhir hidupnya. Siapa Salomo ini? Kita tahu bahwa Raja Salomo dikenal sebagai orang yang paling kaya, sangat terkenal, sangat terhormat, penuh dengan prestasi, penuh dengan kejayaan. Semua dia miliki karena hikmat yang diberikan Tuhan kepada dia. Sehingga dia dapat mengerjakan dan berhasil meraih segala hal dalam hidupnya, ya. 1 Raja 4 ayat 29. Bahkan dikatakan bahwa semua orang dan semua raja-raja dari penjuru bumi bahkan pernah datang kepada Salomo hanya untuk mendengarkan hikmatnya, ya. Istri dan gundik-gundiknya pun itu sangat banyak, di mana orang katakan bahwa itu menunjukkan kebesaran Raja Salomo. Semakin banyak istri dan gundiknya, semakin menunjukkan kebesaran seorang raja, ya. Tetapi adik-adik, dengan segala hal yang dipunya Salomo, dia justru mengalami banyak peristiwa dan kejatuhan dalam hidupnya. Terutama dilihat dari pada saat di akhir hidupnya, dia akhirnya jatuh kepada penyembahan berhala yang dibawa oleh istri-istrinya yang asalnya dari segala bangsa itu, yang masing-masing punya allahnya sendiri. Jadi kita lihat bahwa hikmatnya ternyata tidak mampu menjaga Salomo untuk tetap setia kepada Tuhan, karena dia tidak patuh pada firman Tuhan, ya, terutama mengenai tidak boleh mengambil istri dari bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan Salomo sendiri dengan segala yang dia miliki, ya, yang dilihat dari sudut pandang dunia bahwa ini adalah orang yang sukses, ya, punya segala sesuatu, ternyata pada akhirnya semua yang dia miliki tidak membawa dia menjadi orang yang lebih baik, lebih benar, bahkan lebih dekat kepada Tuhan, ya, di akhir hidupnya. Maka tidak heran untuk seorang yang sudah mengalami kesuksesan yang sangat tinggi tetapi mengalami kejatuhan pada akhirnya, ya, kemudian menulis dengan banyak nada yang pesimis seperti ini. Dan bukan hanya melihat hidupnya, tetapi ketika sang guru atau sang pengkhotbah, ya, melihat segala sesuatu yang ada di dunia ini, maka dia mulai menguraikan bahwa segala sesuatu itu adalah sia-sia. Kita bisa sambil buka Alkitab kita, ya, di Pengkhotbah 1 ayat sampai 2, pasal 1 sampai 2 mengatakan bahwa pengejaran hikmah itu sia-sia. Di Pengkhotbah 3, dia menguraikan ada ketidakadilan yang luar biasa. Di Pengkhotbah 5, dia bilang ada kesia-siaan kekayaan, dan seterusnya. Hevel, semuanya hevel, kata pengkhotbah. Ya, hevel inilah adalah bahasa Ibrani yang kita artikan sebagai kata kesia-siaan di situ. Ya, hevel itu sendiri artinya uap atau asap. Ya,
uap atau asap. Sehingga sebenarnya artinya itu lebih luas dari sekedar kesia-siaan, yaitu tidak adanya kepastian, tidak dapat diterka, dan menipu. Ya, sama seperti kalau kita lihat asap, asap itu dapat terlihat muncul dalam berbagai bentuk ya. Tapi saat kita mendatangi, kita coba tangkap, kita coba pegang, maka tidak ada yang kita dapatkan dan asap itu hilang begitu saja. Sia-sia saja ya kita menangkap asap. Sama seperti dalam hidup ini dikatakan pengkhotbah ya. Nah, contohnya dikatakan misalnya ada orang yang beruntung, ada orang yang tidak beruntung meskipun keduanya menjalani hidup dengan sama ya. Seperti semuanya bergantung pada nasib. Kejadian-kejadian dalam hidup itu mengagetkan dan seringkali di luar dugaan kita. Mudahnya, simpelnya sekarang kita lihat saja contohnya ya, kesaksian yang dimaksud oleh kitab pengkhotbah ini. Nah, kitab pengkhotbah ini selalu melihat hal-hal itu ya dari dua hal yang sangat penting, yaitu dari sisi waktu dan juga kematian. Dia katakan seperti ini ya. Banyak orang yang bekerja keras ya. Orang-orang itu bekerja keras untuk menjadi terkenal, untuk mendapatkan keuntungan ya, sebanyak-banyaknya, tapi pada akhirnya semuanya akhirnya ditinggalkan saat orang itu mati ya. Begitu banyak prestasi-prestasi, kepopuleran, keterkenalan yang diraih, tapi akhirnya terlupakan juga seiring berjalannya waktu. Orang-orang berusaha mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan dengan berbagai kesenangan, tetapi seringkali itu hanya sementara saja ya. Bahkan musibah dapat datang kapan saja, dan yang sering terjadi malah adalah kesusahan-kesusahan seperti orang kehilangan uangnya, akhirnya menderita sakit penyakit dan sebagainya ya. Orang berusaha menjalani hidup dengan benar, tetapi seringkali menerima ketidakadilan, dan pada akhirnya kematian menimpa semua orang, baik dia orang baik atau orang tidak baik, orang yang percaya Tuhan dan tidak percaya Tuhan, semuanya pada suatu saat akan mati. Nah, adik-adik, jadi satu pertanyaan kita ya, apakah benar segala sesuatunya itu sia-sia? Ketika kita pergi ke sekolah, kerjakan tugas, pergi berlibur, menikmati kesenangan-kesenangan seperti yang kita sudah list, mengejar cita-cita kita, apakah itu benar-benar sia-sia dan hanya membuang waktu? Nah, belum tentu demikian ya. Yang perlu kita pahami di sini, tujuan dari kitab pengkhotbah ini sebenarnya adalah menunjukkan kepada kita bahwa segala cara dan segala usaha kita untuk menemukan makna dan tujuan dan kebahagiaan hidup di luar Allah itu adalah sia-sia. Karena hidup kita sementara, tidak dapat diterka, dan kita semua akan mati. Sebaliknya, ketika kita akan menemukan arti hidup dan kebahagiaan yang sejati hanya di dalam Allah saja. Sebab ada Allah di balik semua kesementaraan dalam hidup ini. Dan pada saat mati, semua orang akan menghadap kepada Tuhan. Karena yang paling menarik, kalau kita perhatikan, bahwa saat kita pengkhotbah ini diawali dan dipenuhi dengan kata kesia-siaan, tetapi justru ditutup dengan sebuah pesan untuk takut akan Allah dan berharap pada Tuhan yang akhirnya akan menghakimi dan meluruskan segala sesuatu. Ya, dan ketika kita memperhatikan di balik semua pernyataan kesia-siaan, ada dua perkataan penting yang disisipkan ya, yaitu takut akan Allah dan ingatlah akan penciptamu. Ya, bayangkan untuk seorang guru yang tidak menyisakan satu hal pun untuk dikatakan sia-sia, tetapi tinggalkan satu pesan, ingatlah akan Allah. Apa artinya ingatlah akan Allah? Inilah yang kita simpan pada hari ini. Ingat akan Tuhan berarti kita memanggil Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita mempercayai Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupannya kita. Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan, bahkan sejak kita kecil. Pengkhotbah 12 ayat 1 mengatakan, ingatlah akan penciptamu sejak masa mudamu. Ya, jadi tidak ada pilihan yang lebih baik dalam kita menjalani hidup yang penuh dengan kesementaraan dan ketidakpastian selain kita berpegang kepada Allah saja. Karena Allah ada dalam hidup ini dan Dia menyediakan kekekalan, semua orang akan menghadap kepada Dia pada akhirnya. Dan kita ketahui bahwa di tengah segala hal yang terjadi, ada tangan Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Dan kita dapat bersuka cita di dalam Yesus, ya, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita memiliki kepastian hidup yang kekal.
dan segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan bernilai kekal karena apa yang dilakukan Yesus bagi kita. Praktisnya ya, kita bisa mulai membawa segala sesuatu yang kita lakukan di dalam doa. Segala sesuatu kita dapat bawa dalam doa. Kita dapat luangkan waktu untuk baca firman Tuhan agar kita makin mengenal dan mengasihi Tuhan. Ya, mengisi hidupnya kita dengan melayani Tuhan, dengan cara kita mengasihi dan menolong orang lain. Kita melakukan segala sesuatu, kita dapat mengejar cita-cita, menikmati segala sesuatu dengan menyadari bahwa semua ini adalah pemberian Tuhan. Ada Allah yang memegang kendali, yang menguasai segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan muliakanlah Tuhan dengan kehidupannya kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh belajar tentang kitab pengkhotbah, dan satu hal yang boleh kami lakukan bahwa sejak kami kecil kami ingat untuk menyerahkan segala sesuatu dalam tangan Tuhan. Kami mungkin akan bertumbuh dan akan makin melihat segala sesuatu realita yang ada dalam kehidupan ini, tapi kami berpegang pada satu hal, yaitu berpegang pada Tuhan, belajar berserah. Tuhan, kami ingat bahwa dalam setiap hal yang kami lakukan, kami akan menyerahkannya dalam doa. Bukan hanya supaya Tuhan memberkati segala hal yang kami lakukan, tapi menunjukkan bahwa kami ingin berjalan bersama dengan Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, tolonglah kami belajar terus-menerus menyerahkan segala sesuatu dalam doa. Kami belajar firman-Mu, melayani Engkau, muliakan Engkau dalam kehidupan kami. Dan dalam segala hal yang kami jalani, cita-cita yang kami kejar, kami ingin melakukannya dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan yang nantinya akan menuntun kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan juga untuk Tuhan Yesus yang telah mati untuk kami, sehingga kami punya sukacita dan kepastian akan kehidupan yang kekal di tengah segala hal-hal yang sementara dalam hidup. Dan itulah yang membuat kami boleh ada damai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami terus berserah berharap pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amsal 2 ayat 4-5. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Wah, Miss Angel, kamu sudah menyaksikan anak-anak nonton tadi? Iya, mendengarkan firman Tuhan dengan begitu saksama ya. Wah, bagus sekali ya. Iya, Miss Bible. Dan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur karena Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah kita hari ini, Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. amin. Melalui apa, Miss Angel? Boleh melalui rekening BCA di bawah ini, atau QRIS, atau juga celengan yang adik-adik punya. Wow. Oke, dengan kita angkat pujian ini, adik-adik sambil mengisi persembahan kalian, kita naikkan betapa baiknya Engkau Tuhan. Jiwaku diselamatkan. Hosana
kasih Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan, sehingga dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kami semua, baik yang sudah memberikan persembahan maupun yang belum. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita naikkan pujian. Bapa, terima kasih. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sungguh Allah yang telah menyatakan kasih setiamu, penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Dan biarlah pada saat ini Engkau yang mengutus kami sebagai anak-anak-Mu boleh tetap menjadi terang dan alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan sekolah kami, di dalam kehidupan sehari-hari kami, di dalam kehidupan usaha pekerjaan orang tua kekasih kami. Dan biarlah kiranya Tuhan Allah yang memberikan penghiburan, kekuatan sepanjang hidup ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Miss Angel, bagaimana perasaan Miss Angel setelah selesai ibadah hari ini dan bertemu dengan adik-adik yang ada di rumah? Wah, bahagia sekali Miss Bible bisa bertemu dengan adik-adik, mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Wow, Miss Bell, Miss Angel begitu senang. Bagaimana dengan adik-adik? Senang juga. Adik-adik juga. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah melayani. Iya, yang sudah tadi berdoa, Yes. bahan dan juga hafalan ya. Dan singa juga Miss Angel. Terus semangat untuk melayani Tuhan. Dan karena kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah dilayani terlebih dahulu, biarlah kita juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin Miss Bible. Nah, Miss Angel, ada pengumuman. Kita sudah memasuki minggu keempat di bulan November ini. Pengumuman apa tuh Miss Bible? Bulan November ini ada minggu kelima. Wah, minggu kelima. Ada apa ya adik-adik biasanya kalau di minggu kelima ini? Benar ya, mainan. Ada permainan. Tapi bukan cuma permainan yang dinanti-nantikan Miss Angel, tapi kebenaran firman Tuhan juga dong. Benar Miss Bible. Pokoknya adik-adik, siapkan hati, kita mau beribadah melalui Zoom. Wah, bertemu lagi dengan teman-teman semua Iya. ya kali ini. Betul sekali ya. Jadi adik-adik siapkan hati, untuk minggu depan kita akan ibadah Zoom bersama-sama untuk bersukacita bertemu dengan losa-losa melalui ibadah Zoom. Wah, iya Miss Bible. Dan minggu berikutnya adalah minggu pertama di bulan Desember, kita memasuki minggu penantian. Apa tuh Losa? Minggu penantian kita akan merayakan Natal. Wah, jingle bell, jingle bell. Asik. Tapi aku sedih. Jadi kenapa Miss Bible? Kali ini Natalnya bukan di gereja, Oh iya, Miss Bible juga tapi sedih sekali. di rumah. Tidak bertemu lagi dengan teman-teman ya. Tapi bagaimana Miss Bible? Tetap harus sukacita ya Miss Bible? Iya, karena firman Tuhan kan mengatakan tetaplah sukacita dalam segala hal. Ah iya. Karena kenapa tadi Miss Angel mau ngomong? Karena Juru Selamat telah datang ke dunia Iya. menyelamatkan kita semua. Jadi tidak berpengaruh mau ibadah di gereja maupun ibadah online, tapi karena Kristus sudah hadir dalam kehidupan kita, kita tetap bersuka Cita. Yeay! Adik-adik, nantikan terus ibadah online GKY Sekolah Minggu GKY Makassar hanya di channel YouTube GKY
angkat ialah 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Teman-teman, ayat hafalan kita hari ini Yosua 24 ayat 18b. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah kita. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 2 ayat 4-5. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah.